Shalom, shalom. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Mari kita awali hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan perkasa, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Yes, haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kagum akan kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang cerah, yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami, memberikan kami semangat yang baru. Terutama Tuhan, hati yang siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan subtopik seperti yang kemarin-kemarin. Subtopiknya adalah bijaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bijak itu artinya berakal budi atau arif atau punya pikiran yang tajam. Jadi bijaksana berarti pandai dan cermat serta teliti ketika menghadapi kesulitan dan sebagainya. Pandai, cermat, dan teliti ketika menghadapi kesulitan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, nilai ini harus ada dalam diri kita masing-masing. Bijaksana. Kita harus berakal budi atau arif. Atau sering kita mendengar penuh dengan pertimbangan. Jadi tidak asal ngomong, tidak asal berbuat, atau tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Dia memikirkan sebab akibat atau manfaat dan tidak manfaat, positif atau negatif. Itulah orang yang bijaksana. Lebih jauh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab Matius pasal yang ke-7, Alkitab menjelaskan
Seperti apa sih orang yang bijaksana itu? Matius 7 ayat 24 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, saya ulangi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Alkitab memberikan definisi orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran, mendengar perkataanku dan melakukannya. Nah, saudaraku yang salam Tuhan, lawan katanya adalah di sini dijelaskan bodoh. Yang itu yaitu orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Jadi simpel aja, sederhana aja. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya tahu seperti orang Farisi tapi tidak melakukannya. Orang yang bijaksana sekali lagi dikatakan adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Nah, apabila dikatakan di sini dia mendirikan rumah, dia mendirikan rumahnya di atas batu. Maka apa yang terjadi dengan rumah? Rumah itu kehidupan kita masing-masing. Kalau kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, maka ketika masalah pergumulan terjadi, kita tetap bisa menghadapinya, kita kuat, iman kita kokoh. Lebih jauh dikatakan dalam Matius yang langsung berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Matius 25. Di sana kita dengan jelas mendapatkan pengertian tentang orang yang bijaksana. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Matius 25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, kita akan melihat perbedaan antara orang yang bijaksana dan yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 2 poin utama saudaraku yang kasih dalam Tuhan di sini, orang yang bijaksana atau gadis yang bijaksana. Gadis-gadis ini menggambarkan gereja Tuhan, orang-orang percaya, saudara dan saya. Saudara saya disebut bijaksana apabila kita memiliki pelita dan punya minyaknya juga. Nah, itu berarti punya pelita dan punya persediaan. Yang bodoh punya pelita, tidak punya persediaan minyak. Nah, kita sudah mengerti dan tahu, sering dikatakan bahwa minyak ini menggambarkan dari urapan Roh Kudus atau Roh Kudus itu sendiri. Tidak membiarkan Roh Kudus memimpin, mengatur hidup kita. Ya. Nah, demikian dengan orang-orang yang bodoh itu, gadis-gadis yang bodoh ini. Nah,
Hal yang kedua, kita melihat bijaksana di sini ketika mempelai datang, mereka siap menyongsongnya. Karena mereka punya persiapan, punya pelita dan punya minyak. Sementara yang bodoh, minyaknya ketika mereka menantikan bersama-sama tadi, habis minyaknya itu. Lalu minta kepada yang bijaksana, berikan kami minyakmu. Oh tidak. Saudaraku, apakah orang bijaksana ini kejam? Tidak punya tegang rasa? Atau orang itu tidak mau masuk ke dalam perjamuan, ke ruang yang disiapkan itu? Tidak. Memang begitulah orang yang bijaksana, dia tahu sejauh mana minyak ini bisa habis gitu. Nah, singkat cerita, orang bodoh itu pergi untuk membeli minyak. Nah, tetapi mereka belum kembali, itu mempelai sudah datang. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Jadi orang yang bijaksana itu selalu siap sedia, mempersiapkan dirinya untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dengan persiapan yang secukupnya, yang pas gitu ya. Mungkin kalau bisa kita katakan seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka belum kembali, yang bodoh itu pintu katanya sudah ditutup. Mereka sudah terlambat. Nah, ini yang kita sebut dengan waktunya Tuhan. Kurios tadi sempat saya lihat, kurios dalam bahasa Yunani itu Tuhan atau majikan. Tapi kita sering menerjemahkannya waktunya Tuhan. Waktunya majikan kita sudah habis, sudah tertutup, pintu sudah ditutup. Dan gadis-gadis yang bodoh itu sudah gak bisa masuk. Ini bicara waktu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya pernah membaca satu cerita itu. Kalau mau tahu, tanya tentang betapa singkatnya waktu, tanyalah orang yang tabrakan. Tanya orang tabrakan, kapan, bagaimana kejadiannya? Wah, itu mah kayaknya cepat banget. Gak nyadar gitu. Tahu sudah terjadi. Nah, kalau mau tanya bagaimana waktu yang rasanya begitu lama, tanyalah orang yang tinggal kelas ya. Nah, kalau orang sekolah tinggal kelas itu setahun itu rasanya lama sekali. Ya. Nah, karena saya guru, saya ingatkan sedikit ini, ya memang kurikulum Merdeka sekarang ya mensyaratkan anak itu harus naik. Nah, mensyaratkan harus naik itu berarti ya kalau dia kira-kira tidak memenuhi syarat itu naik, ya gurunya harus mengajarnya begitu ya. Nah, itu hanya selingan aja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan supaya kita menjadi orang yang bijaksana dalam masa hidup kita, dalam penantian Yesus datang kedua kali. Sekali lagi saya ulangi, gadis yang bijaksana punya pelita, punya persiapan, dan mereka siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Siap menyongsong berarti jauh dari kebosanan, rutinitas, rasa terbebani. Nah, apakah ibadah-ibadah kita, doa-doa kita menjadi rutinitas dan membosankan bagi kita? Apakah kekristenan sudah menjadi hal yang membosankan bagi saudara dan saya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita diingatkan hari ini, pagi ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang yang terus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan hanya didengar, tapi lakukan. Demikian juga dengan gadis-gadis yang bijaksana. Kita harus punya pelita dan kita harus punya minyak yang cukup sampai mempelai datang. Songsonglah dia, mempelai datang, dan mereka siap berdiri dengan sigap. Karena apa? Karena mereka siap. Kesiapan itu selalu bersamaan atau diiringi dengan berjaga-jaga dengan berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan berdoa kita hadapi semua, dengan iman, dengan berdoa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu.
Jadikan kami juga seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang punya pelita dan cukup minyak Tuhan. Dan ketika Engkau datang kedua kali, kami menyongsong-Mu dan kami siap sedia masuk ke dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Roh Kudus menolong kami dan memimpin kami untuk kami menjadi pemenang, untuk kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.